kemudian Natal dan Tahun Baru gitu Mas. Kemudian sementara sih kita laksanakan kegiatan-kegiatan lalu lintas baik preventif, kemudian represif. Preemptif itu biasanya kita laksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan, kendaraan bermotor. Kemudian preventif, peningkatan patroli pada jalan-jalan tertentu yang kemungkinan dirasa banyak sekali kerawanan lalu lintas. Seperti yang pertama kita laksanakan peningkatan patroli di jalan arah Uwak sana, jalan selatan. Itu kita dapatkan informasi berkaitan dengan balap liar, peningkatan balap liar di sana. Jadi kita datangi, ternyata memang betul ada indikasi-indikasi masyarakat yang melaksanakan balap liar, terutama di jalan baru, di jalan lintas selatan arah tembusan ke jalan Klayan B. Nah itu kita datangi, kita kasih selebaran, kita ingatkan khususnya pada anak-anak sekolah, terutama di sana kita ingatkan bahwa anak sekolah itu masih sangat rawan ketika kalian mengendarai kendaraan bermotor. Karena itu sejauh ini undang-undang itu belum bisa memperbolehkan kalian untuk melaksanakan atau menggunakan kendaraan bermotor begitu. Himbauannya Kami himbau kepada seluruh pelajar yang belum memiliki SIM khususnya, itu kami himbau untuk kiranya tidak menggunakan kendaraan bermotor, karena banyak sekali mudaratnya ketika anak sekolahnya menggunakan kendaraan bermotor ataupun belum punya SIM tapi mengendarai kendaraan bermotor. Yang pertama, ketika kecelakaan tanggungannya akan tidak ada asuransi dari Jiwasraya begitu yang pertama. Jadi tentunya akan rugi bagi pengguna jalan di bawah umur. Kemudian tanggung jawab pada rekan-rekan adik-adik pasti akan sulit, dan kembalinya ujung-ujungnya apa? Kembali tanggung jawabnya itu kepada orang tuanya masing-masing. Jadi merugikan orang tua masing-masing begitu. Untuk di pihak sekolah sendiri? Pihak sekolah kita laksanakan sosialisasi kepada pihak sekolah. Itu di bidang tadi sebelumnya. Sosialisasi itu kita tingkatkan, kita lebih banyak gitu daripada sebelum operasi. Jadi kalau misalkan sehari itu kita mungkin hanya satu sekolah, kini sehari bisa kita 3 sekolah begitu. Tidak hanya sekolah, kita juga sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang ada supirnya, kemudian perusahaan logistik, angkutan barang di pelabuhan khususnya. Jadi kita tingkatkan juga. Kemudian juga kepada perkantoran. Jadi tidak hanya kalangan-kalangan anak pelajar kemudian pengemudi, juga kita laksanakan sosialisasi kepada rekan-rekan dari seperti dinas, kemudian komunitas motor juga dan lain sebagainya begitu Mas. Untuk kegiatan kemarin itu ada yang terjadi nggak? Kegiatan operasi. Kita juga laksanakan kegiatan represif ya. Jadi kan ada preemptif, itu sosialisasi dan sebagainya, kemudian preventif, patroli, peningkatan patroli dan sebagainya. Represif juga ada penegakan hukum. Beberapa kali kita laksanakan di beberapa titik. Yang pertama, contohnya seperti di turunan jembatan Dewi sebelumnya. Itu karena indikasi kebut-kebutan dan balap liar itu dari yang awalnya di Pal 5, kilometer 5 di sana, kumpul kebut-kebutan di sana, kita lihat polanya mulai beralih nih ke arah Pal 1, masuk ke dalam kota. Nah, kita laksanakan siasat, kita lakukan penjaringan di turunan jembatan Dewi Pal 1 yang nggak masuk ke mampir. Nah itu karena itu jalan sudah satu arah, kemudian dia berbelok kan, jadi kan pastinya akan otomatis bagi para pengendara itu dia harus mengurangi kecepatannya gitu kan. Ketika mereka berbelok, kita lihat nih ada nggak motor-motor ini indikasi balap liar, dan ternyata kita temukan beberapa ada yang menggunakan knalpot brong, kemudian beberapa ada yang juga tidak punya kaca spion, kemudian juga tertangkap tangan sedang kebut-kebutan. Nah, kebut-kebutan kan apalagi kalau bukan balap liar kan? Iya. Apalagi berdua, kita stop, nah, kita angkut, kita laksanakan penilangan gitu. Oke. Saya ini Kasatgas Preemptif, Inspektur Polisi itu
Ida Ancia Bakti Satya Perda. Ancia Bakti, nanti saya kirim aja namanya kalau Ah. susah. Sip.